Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang peluang kejadian majemuk. Sebelumnya, perkenalkan saya Khoiria dengan anggota-anggota dari kelompok 6, yaitu Wulan Dwi, Raihan Feriansyah, Zahwa Aurelia, Randy Ahmad, Yogi Rizky, Silva Fauziah, dan Rifki Dwi. Peluang kejadian majemuk adalah cara memprediksi kemungkinan terjadinya suatu hal ketika ada dua atau lebih kejadian. Contohnya, ketika melempar dua dadu, lalu kita mencari peluang munculnya dadu berjumlah 3 atau berjumlah 10. Maka yang dimaksud dengan kejadian pertama adalah munculnya dadu berjumlah 3, dan kejadian kedua adalah munculnya dadu berjumlah 10. Jenis-jenisnya, satu, saling lepas. Jenis yang ini menunjukkan kalau di antara dua kejadian tidak ada persekutuan atau irisan. Contoh peluang kejadian majemuknya adalah ketika kita melempar sebuah dadu, lalu mencari peluang munculnya mata dadu dengan bilangan genap atau bilangan ganjil. Kalau digambarkan dalam diagram Venn, maka tampilannya seperti di samping ini. Didapat sampel dari satu buah dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka banyak yang sampel ada 6. Kemudian untuk kejadian A muncul angka dadu ganjil ada 1, 3, dan 5. Maka NA-nya sama dengan 3. Untuk peluang yang ke B itu muncul angka dadu genap 2, 4, dan 6. Maka NB-nya sama dengan 3. Untuk kejadian angka ganjil, peluang A sama dengan NA per NS sama dengan 3/6 disederhanakan menjadi 1/2. Sedangkan kejadian angka genap, peluang B sama dengan NB per NS sama dengan 3/6 disederhanakan menjadi 1/2. Maka peluang A gabungan B sama dengan 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 1. Peluang gabungan A dan B adalah 1. Kedua, tidak saling lepas. Kalau di jenis yang saling lepas tadi, di antara dua kejadian dicirikan dengan tidak adanya elemen yang beririsan. Pada jenis kejadian majemuk tidak saling lepas ini justru ada. Maka N, A, irisan B, 0. Contohnya kasusnya ada ketika melempar dua dadu, lalu muncullah peluang muncul. Lalu ditanya peluang munculnya angka 2, 3, 5, 6 dan munculnya angka 1, 4, 5. Kalau digambarkan dalam diagram Venn bentuknya seperti di samping ini. Rumusnya, peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Yang mana artinya jumlah dari gabungan A dan B itu sama dengan jumlah A ditambah jumlah B dikurangi jumlah irisan A dan B. Kalau dituliskan jadi seperti ini. N A gabungan B sama dengan 4 ditambah 3 dikurang 1 sama dengan 6. Lalu yang ketiga ada saling bebas. Peluang kejadian majemuk saling bebas adalah peluang di mana peluang terjadinya A tidak dipengaruhi kejadian B. Dan begitu juga sebaliknya. Istilahnya adalah kejadian independen. Contohnya gimana tuh? Misal, Yogi punya kotak berisikan 3 bola merah dan 4 bola kuning. Lalu, dengan mata tertutup, Yogi mengambil satu bola sebanyak 2 kali. Dengan catatan, setelah pengambilan bola pertama, Yogi mengembalikan bolanya ke dalam kotak kembali. Jadi, setelah kejadian pengambilan pertama, karena bolanya dikembalikan lagi, nggak mempengaruhi kejadian yang kedua deh. Yang keempat, tidak saling bebas. Jenis peluang kejadian majemuk tidak saling bebas ini mirip-mirip dengan yang saling bebas. Kalau kita pakai contoh kasus yang sama dalam pengambilan bola tadi, bedanya hanya tidak ada pengembalian bola setelah pengambilan pertama. Maka kejadian A mempengaruhi peluang kejadian B dengan adanya perubahan jumlah bola di dalam kotak. Ya, di sini ada rumusnya. Peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B sesudah A. Peluang B sesudah A sendiri artinya besar peluang terjadinya B setelah kejadian A sudah terjadi terlebih dahulu. Yang saya akan menjelaskan contoh soal 1. Pertanyaan itu dalam sebuah kantong terdapat 10 kantong.
dalam sebuah kantong terdapat 10 kartu, masing-masing diberi nomor. Yang berurutan itu sebuah kartu diambil dari dalam kantong secara acak. Misalnya A adalah kejadian bahwa yang terambil kartu bernomor genap, dan B adalah kejadian yang terambil kartu bernomor prima ganjil. Yang A, selidiki apakah kejadian A dan B saling asing. Yang B, tentukan peluang kejadian A atau B. Langsung penilaiannya, peluang sampel karena ini ada 10 kartu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. NS 10. Kejadian A, karena pertanyaan yang itu adalah yang terambil kartu bernomor genap, yaitu 2, 4, 6, 8, 10. NA nya itu 5, karena ada 5. PA nya NA per NS sama dengan 5 per 10. Kejadian B nya itu adalah kejadian terambilnya kartu bernomor prima ganjil. B itu berarti 3, 5, 7, NB nya 3. PB nya itu NB per NS sama dengan 3 per 10. Lanjut, yang A, ternyata kejadian A dan B tidak memiliki irisan A irisan B. Artinya kejadian A dan B adalah kejadian yang saling lepas. B menentukan peluang A B nya, atau apa itu, sama dengan 5 per 10 ditambah 3 per 10 sama dengan 8 per 10. Lalu disetarakan 4 per 5. Jadi peluang terambilnya kartu genap atau prima ganjil adalah 4 per 5. Pada contoh soal kali ini adalah sebuah dadu dan sekeping uang logam dilemparkan sekali bersama-sama di atas meja. Peluang munculnya mata dadu 5 dan angka pada uang logam adalah. Untuk penyelesaiannya kita misalkan A, kejadian munculnya angka 5 pada pelemparan dadu. Nah, ruang sampel pada pelemparan dadu S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka NS-nya 6 dan NA-nya 1. Sehingga peluang A sama dengan NA per NS sama dengan 1 per 6. Kemudian kita misalkan B, kejadian munculnya angka pada pelemparan uang logam. Nah, ruang sampel pada pelemparan uang logam S sama dengan A dan G. A itu angka dan G itu gambar. Maka NS-nya sama dengan 2 dan NB-nya sama dengan 1. Sehingga peluang B sama dengan NB per NS sama dengan 1 per 2. Maka peluang munculnya mata dadu 5 dan angka pada uang logam dengan demikian adalah PA irisan B sama dengan PA dikali PB sama dengan 1 per 6 dikali 1 per 2 sama dengan 1 per 12. Saya ingin menjelaskan tentang contoh soal yang ketiga. Jadi soalnya tuh ada 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Jika mata dadu pertama muncul bilangan genap, maka berapa peluang jumlah mata dadu kurang dari 4? Nah, jadi cara penyelesaiannya tuh kita cari dulu peluang A-nya. Peluang A-nya tuh kejadian muncul mata dadu pertama genap ada 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6. Nah, peluang A-nya tuh ada 18 per 36. Ya, jadi kita cari lagi yang B-nya. B-nya tuh kejadian jumlah mata dadu muncul kurang dari 4. Ada 1,1, 1,2, dan 2,1. Nah, tadi kan kita sudah dapat tuh peluang A dan peluang B. Jadi kita tuh tinggal nyari B sebelum A. Jadi tuh rumusnya peluang A gabungan B per peluang A. Nah, peluang A gabungan B tuh 1 per 36. Kenapa 1 per 36? Karena cuma ada 2,1 dari gabungan A dan B. Nah, dibagi 18 per 36. Kenapa 18 per 36? Karena tadi tuh ada 18 yang depannya genap. Jadi hasil baginya tuh 1 per 18 dikecilin. Jadi yang tadi saya jelaskan tuh tentang peluang kejadian majemuk tidak saling bebas. Dadu berwarna merah dan putih dilantunkan serentak 1 kali. Misalnya, A adalah kejadian munculnya angka 4 pada dadu merah, dan B adalah kejadian munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya 8. Maka peluang A irisan B sama dengan, di sini ditampil sampel pelemparan 2 buah dadu. Dari gambar di samping, ruang sampel 2 buah mata dadu dilantunkan 1 kali, yaitu
S sama dengan 36 karena 6 kali 6. Terus misalnya A adalah kejadian munculnya angka 4 pada dadu merah. A sama dengan 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6. NA sama dengan 6. B adalah kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu 8. Sehingga B sama dengan 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, 6,2. Maka NB-nya 5. Peluang kejadian munculnya angka 4 pada dadu merah atau dua mata dadu berjumlah 8 adalah peluang A irisan B sama dengan peluang A ditambah peluang B kurang peluang A gabungan B sama dengan NA per NS ditambah NB per NS dikurang NA gabungan B per NS sama dengan 6 per 36 ditambah 5 per 36 dikurang 1 per 36. Hasilnya 10 per 36. Ini contoh. Sebuah dadu dilanturkan serentak 1 kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu yang habis dibagi 3 atau muncul mata dadu yang habis dibagi 5. Jadi di sini ada penyelesaiannya. S-nya itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka banyak sampelnya itu berarti 6. Jika A adalah kejadian munculnya mata dadu yang habis dibagi 3, maka A-nya itu 3,6 dan NA sama dengan 2. Sedangkan B adalah kejadian munculnya mata dadu yang habis dibagi 5, maka B sama dengan 5 dan NB sama dengan 1. Kita peroleh tidak ada anggota A dan B yang sama sehingga N, A, NB sama dengan 0. Maka kejadian A dan kejadian B adalah dua kejadian yang saling lepas. Dapat kita peroleh peluang kejadian A atau kejadian B adalah P ini peluang, berarti kalau PAUB itu peluang gabungan. Peluang gabungan sama dengan PA plus PB. Dan peluang gabungan lagi sama dengan NA per NS plus NB per NS. Jadi sama dengan 2 per 6 plus 1 per 6 sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Jadi sini saya akan menjelaskan soal nomor 6. Jika Rani melemparkan 2 buah mata dadu, nilai semestinya adalah 36. Peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 2 atau 4 adalah. Jadi di sini ada penyelesaian soal. N dalam kurung S sama dengan 36. A munculnya mata dadu berjumlah 2 untuk 1. N dalam kurung A sama dengan 1. B munculnya mata dadu yang berjumlah 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1. N dalam kurung B sama dengan 3. Kalau digambarkan dalam diagram Venn, maka tidak ada gambar A dan B yang saling beririsan. Maka menggunakan rumus peluang kejadian menjemuk saling melepas. Peluang A gabungan B sama dengan PA ditambah PB. PA sama dengan NA per NS sama dengan 1 per 36. PB sama dengan NB per NS sama dengan 3 per 36. Jadi peluang A gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Peluang gabungan A gabungan B sama dengan 1 per 36 ditambah 3 per 36 sama dengan 4 per 36 sama dengan 1 per 9. Untuk contoh soal nomor 7. Sebuah keranjang berisi 5 bola merah dan 4 bola biru. Apabila diambil 2 buah bola satu persatu tanpa dikembalikan, tentukan peluang terambilnya bola merah berturut-turut. Oke, penyelesaiannya pertama-tama PA-nya itu sebagai pengambilan bola merah pertama, PB pengambilan bola merah kedua. PA-nya didapat 5 per 9, 5 dari jumlah bola merah dan 9 dari jumlah total bola merah dan bola biru. Oke. Selanjutnya PB didapat 4 per 8. Dari mana 4 per 8? Karena sebelumnya bolanya tidak dikembalikan, yang awalnya 9 pada pengambilan pertama tidak dikembalikan sehingga tersisa 8. Begitu juga dengan 4-nya itu, kan 5 dikurangin 1 jadi 4. Dapatlah 4 per 8. Kemudian peluang terambilnya bola merah yaitu P A irisan B sama dengan PA dikali peluang B sebelum A, yaitu P A irisan B sama dengan 5 per 9 dikali 4 per 8
sama dengan 5/18. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal 8. Di sini soalnya adalah terdapat sebuah kantong yang berisikan 10 buah balon yang terdiri dari 3 balon merah dan 7 bola kuning. Hitunglah peluang mengambil 3 balon kuning sekaligus. Penyelesaiannya adalah untuk banyaknya cara pengambilan 3 balon kuning sekaligus dari 7 balon kuning adalah NA sama dengan 7 kombinasi 3. 7 kombinasi 3 sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial dan 4 faktorial. Sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 3 kali 2 kali 1 4 faktorial. Karena atas dan bawah sama-sama 4 faktorial, maka 4 faktorialnya dicoret. Lalu yang bawah 3 kali 2 sama dengan 6. 6 kali 1 sama dengan 6. 6 bawah dan 6 atas dicoret. Lalu hasilnya adalah 7 kali 5. 7 kali 5 sama dengan 35. Untuk banyaknya cara pengambilan 3 balon dari 10 balon adalah NS sama dengan 10 kombinasi 3. 10 kombinasi 3 sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial dan 7 faktorial. Sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 3 kali 2 kali 1 7 faktorial. Sama dengan yang tadi, di sini 7 faktorial sama dengan 7 faktorial bawah. Itu dicoret, lalu di atasnya ada 8, di bawahnya ada 2, kita bagi, coret-coret, hasilnya 4, dan 9 atas dan 3 bawah dicoret, hasilnya 3, hasilnya adalah 10 kali 3 kali 4 dijumlah sama dengan 120. Jadi banyaknya cara untuk mengambil 3 balon kuning dari 10 balon adalah rumusnya PA sama dengan NA per NS. Hasilnya 35 per 120 disederhanakan menjadi 7/24. Terima kasih.